Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Bukhari 1860. Adzina Umar radhiyallahu anhu li azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir hajjatin hajjaha fab'atha ma'ahunna Utsman ibn Affan wa Abdurrahman ibn Auf. Sayyidina Umar memperbolehkan istri-istri Nabi untuk haji. Ini menjelaskan tentang seorang perempuan boleh enggak beliau aktivitas di luar. Boleh apabila situasinya aman dan dapat mengamankan dirinya sendiri dan lain sebagainya. An Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah alla nagzu wa nujahidu ma'akum. Faqala lakin ahsanal jihadi wa ajmalahu al hajjum mabrur. Qalat Aisyah fala ada'ul hajja ba'da idh sami'tu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, Nabi, kami ingin berperang seperti laki-laki. Nabi menghibur, perempuan tidak usah ikut perang kecuali darurat dan memang yang ahli-ahli saja. Misal dokter, seorang perempuan untuk mengobati laki-laki yang gugur atau yang luka dan lain sebagainya. Jadi ini satu sisi. Dan Nabi sebagai gantinya menyampaikan bahwa haji itu pahalanya mendekati jihadnya orang laki-laki. Karena haji bagi kaum perempuan itu bisa dikatakan dari segi perjalanannya, dari segi pelaksanaannya juga, dari segi dia mungkin berpisah dengan keluarga dan lain sebagainya. Jadi berat sebenarnya. Satu sisi haji itu seperti beratnya jihad. Nabi itu jarang menyalahkan tapi selalu memberi solusi. Kecuali untuk hal-hal yang jelas-jelas salah. Setelah aku mendengarkan seperti itu dari Nabi, aku tidak pernah meninggalkan haji, kata Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu hajinya banyak sekali. Nah, kenapa Nabi cuma sekali? Karena Nabi kita tahu waktu itu belum aman, perang mulu. Karena umat Islam itu waktu itu mau dibunuh terus. Itu satu. Keduanya supaya manusia tidak beranggapan bahwa wajib haji itu lebih dari sekali. Khawatir memberatkan yang tidak mampu, yang jauh, yang sakit, yang sudah tua. Jadi Nabi itu kalau untuk umum itu ada kalanya melakukan sesuatu yang ringan agar bisa ditiru oleh semua kalangan. Tapi untuk beliau sendiri Nabi itu kalau ibadah hatta tawaramat qadamahu, sampai kakinya bengkak, sholatnya lama, berdirinya, rukuknya, sujudnya, dan lain sebagainya. Bukhari 1861. Lalu 1862 menurut sahabat Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Perempuan itu tidak boleh perjalanan sendiri, kemana-mana harus ada mahramnya, apalagi kalau jauh. Itu bagi perempuan yang tidak bisa jaga diri, baik dari mata, pembicaraan, pikiran, pakaian. Tapi bagi perempuan yang bisa jaga diri, mengamankan dirinya, tidak darurat, bisa menjaga pandangan mata, pakaiannya, hatinya, ucapannya, segala macam, maka apalagi kalau dalam keadaan darurat, maka itu tidak menjadi halangan. Ini juga pelajaran agar kita menciptakan lingkungan dan tempat yang aman bagi perempuan dari segi ikhtilat dan lain sebagainya. Faqala rajulun ya Rasulullah inni uridu an akhruja fi jaisi kadza wa kadza wa imraati turidul hajja faqala ukhruj ma'ha. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, Nabi, saya ini mau berperang.
tapi istriku mau haji. Lalu Nabi menjawab, sanagih kamu haji temanin istrimu. Ukhruj ma'aha. Loh, ini satu sisi penting mana antara perang sama haji? Sebenarnya sama-sama penting. Tapi karena kasus ini Nabi melihat bahwa istrinya ini tidak bisa mengamankan dirinya sendiri, dari keamanannya dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri, maka oleh Nabi suruh temani. Jadi ini satu ya. Jadi lihat situasi dan kondisi, satu sisi. Keduanya lihat orang per orang. Ada orang itu yang bisa dipercaya, ada yang tidak. Ada yang bisa mengamankan dirinya sendiri, ada yang tidak. Tanpa harus melemahkan, tanpa harus menyalahkan. Lalu sebagai seorang laki-laki harus melihat. Apabila ini bisa dipercaya, maka tentu dibukalah pintu. Apabila ini dianggap situasi aman, maka dibukalah peluang. Tapi apabila dianggap situasi tidak aman, atau dia sendiri tidak bisa mengamankan dirinya, atau belum bisa dipercaya, lebih baik ditemani. Atau solusi-solusi yang lain. Dengan demikian, apabila dalam peperangan tidak darurat, masih ada pasukan yang lain, oleh karena itu oleh Nabi diarahkan temani saja istrimu untuk haji. Tapi dalam keadaan pasukan kurang, negara kita mau diserang, tentu kita berperang. Haji untuk kepentingan pribadi, sedangkan perang ini untuk kepentingan menjaga keutuhan negara, keselamatan orang banyak, kewibawaan agama, dan lain sebagainya. Jadi bertindaklah yang bijak, lembut, tegas, proporsional pada tempatnya. Pahami juga semua dalil Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan situasi, kondisi orang-orang yang dihadapi. Jadi ketika menyampaikan hukum itu, hukum bisa berubah sesuai dengan orang yang bertanya atau orang yang menjawab atau situasi yang dihadapi. Bukhari 1862, 3006, 3061, 5233. Di dalam Bukhari 1863, menurut sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, lamma raja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min hajjatihi, qala li Ummi Sinan al-Ansariyah, ma mana'aki minal haji? Qalat Abu Fulan ta'ni zawjaha kana lahu nawdihan hajja ala hadima wal akhar yaski ardan lana, qala fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Ini pernah disampaikan, Ibu Sinan Al-Ansari ini tidak ikut haji. Suaminya dan anaknya haji. Lalu ditanya, Bu, Nabi itu faham kepada permasalahan umat. Sampai sekecil-kecilnya. Tapi Nabi bukan sok tahu dan kepingin tahu. Tapi Nabi itu khawatir ada yang terzalimi, tertindas, yang tidak bahagia. Maka Nabi akan memberikan solusi. Bahasa kasarnya, mohon maaf ya. Nabi itu tidak gatel. Jadi Nabi itu betul-betul bisa menjaga diri. Jadi, kenapa kamu tidak haji, Bu? Iya, saya ini kendaraan yang satu di rumah, enggak ada yang ngerawat, yang dua dipakai untuk anak kami dan suami kami untuk haji. Jadi kalau kami ikut haji, itu yang di belakang enggak ada yang memberi makan, minum, segala macam lah. Intinya beliau enggak ikut. Baik Bu, kalau begitu lain waktu apabila memungkinkan, nanti kalau bulan Ramadan Ibu umroh ya kalau di bulan Ramadan karena pahalanya mendekati ibadah haji. Luar biasa Nabi itu. Merukunkan, mendamaikan, memberi solusi tentu pada porsinya. Bukan berarti kalau kita berbicara tentang lemah lembutnya Nabi lalu kita mencaci maki orang yang tegas. Seperti banyak sekarang orang yang ditugaskan untuk mencari dalil untuk mendukung oknum pejabat setiap keputusannya yang sebenarnya tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Karena ini juga ada kalanya rencana dari komunis, rencana dari orang Zionis, rencana dari oknum pejabat yang tidak benar. Jadi kita, andai saja kita sebagai seorang ustadz atau ulama, kita harus lurus. Jangan sampai fatwa kita, ilmu kita dipergunakan untuk sesuatu yang kurang tepat.
Khawatir kalimatu haqqin urida bihal batil. Qurannya benar, as-sunnahnya benar, tapi dipakai, diarahkan untuk sesuatu yang tidak benar. Kepentingan dunia dan jabatan. Lalu segala sesuatunya kita harus lemah lembut, biarin saja, husnudzon saja, ambil hikmahnya. Siapa tahu nanti di keturunannya ada yang diam saja, ada kemaksiatan. Enggak begitu. Jadi harus proporsional. Ada dalam Fatihah yang tidak kurang dari 17 kali kita baca. Kalau 5 waktu itu, kalau sholat zuhur aja misal 4 rakaat, tambah asar itu, asar 4 rakaat, belum maghrib, belum isya, belum subuh, tidak kurang dari 17 kali kita baca Al-Fatihah itu. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, tapi di situ ada Malik Yaumiddin. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, tapi di situ ada ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi tidak benar kita itu yang harus lemah lembut semuanya, tidak ada ketegasan. Jadi sebaiknya kita ini harus saling menghargai di antara kita, organisasi atau jamaah. Ada orang per orang, ada yang lemah lembut, santun, tegas, semuanya itu bermanfaat bagi perjuangan umat Islam di lininya masing-masing. Jadi kita harus bangga, harus saling menghargai. Itulah yang dimaksud ada amar ma'ruf yang lemah lembut, ada nahi mungkar yang tegas. Ada Bashir yang isinya cuma kabar gembira terus. Ada Nadhir yang sifatnya ketegasan. Kalau nggak percaya, coba kalau punya anak. Kalau orang tua nggak tegas. Anak itu biasanya kan suka yang merah, yang kecil-kecil itu, cabai. Nah, kalau orang tuanya nggak tegas, biarin saja anaknya ngambil cabai itu, dimakan tuh cabai. Di situ ada pisau. Kalau orang tuanya nggak tegas, diambil itu sama anak kecil. Akhirnya luka itu anak. Demikian juga di situ ada korek, korek api. Kalau sama anak kecil diambil, akhirnya kebakar itu anak. Jadi beda dengan kasusnya Nabi Musa. Nabi Musa itu cerita itu kan hanya dicoba untuk memastikan nih anak apa siapa kok bisa apa itu mencabut apa ini menarik jenggotnya Fir'aun sehingga kesakitan Fir'aun itu. Begitulah Nabi Musa dari kecil apabila melihat kezaliman merasa tersakiti dia akan melawan. Karena merasa tingkah laku ucapan Fir'aun ini enggak benar, jenggotnya ditarik oleh bayi Musa sampai kesakitan. Karena kesakitan dia ragu. Ini anak benar apa ini anak jadi-jadian? Kira-kira begitu. Itu ceritanya seperti itu. Kembali lagi kepada materi kita. Kalau tadi 1863 Bukhari, sekarang jadi ini sebagai kesimpulan dari berbagai hadis materi yang kita sampaikan ini sedang berbicara tentang perempuan beraktivitas di luar. Lalu Bukhari 1864 yaitu la tusafir la alla tusafir imra'atum masirata yaumain laisa ma'a zawjuha aw dhu mahram wala shauma yaumain al-fitri wal adha wala salata ba'da salatain ba'dal asri hatta taghruba asy-syamsu wa ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wala tushaddur rihal illa ila thalathati masajida Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram wa Masjidi wa Masjidil Aqsa. 1864 tentang perjalanan seorang perempuan, juga tentang bepergian ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini sangat dianjurkan apabila punya kemampuan, tapi bukan seperti pemahaman orang Wahabi yang berpendapat bahwa bepergian ke masjid atau ke kuburan itu tidak boleh. Itu karena kebencian dia kepada orang yang pergi ke kuburan untuk mengingat kematian dan mendoakan orang yang mati. Jadi kita mesti proporsional. Kita tidak perlu menghujat atau menyalahkan orang yang punya pendapat pemahaman berbeda. Kalau toh kita tidak mau mengikuti, tidak sependapat, ya diam saja, biasa saja. Kita ikuti mana pendapat yang lebih hati-hati. Yang penting kita tahu bahwa ini timbul pembicaraan karena begini atau Quran dan hadis ini sebenarnya begini tapi diarahkan kepada yang lain misal. Jadi
banyak-banyaklah kita menuntut ilmu dari berbagai sumber supaya kita bisa menerima dan bisa menempatkan berbagai pendapat itu pada porsinya. Dengan demikian kita justru bisa menikmati perbedaan itu, bisa dapat banyak pengalaman dan ilmu. Dan dulu ada istri Nabi yang haji yang diizinkan oleh Sayyidina Umar, lalu sebagai pendampingnya waktu itu Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf untuk menjaga keluarga Nabi yang 8 itu, istri Nabi itu. Loh kok 8? Katanya 9. Iya, karena Siti Zainab telah wafat duluan. Siti Zainab ini adalah perempuan istri Nabi yang terkenal dengan panjang tangannya. Bukan tangannya yang panjang, tapi beliau terkenal dengan perempuan yang panjang tangannya karena beliau ini adalah wanita yang aktif, punya usaha, punya harta, lalu beliau karena punya harta, beliau rajin bersedekah dan beliau rajin membantu orang yang lemah atau dilemahkan, termasuk anak yatim. Jadi karena beliau rajin membantu, terkenal, dan Nabi yang memperkenalkan orang yang pertama akan wafat pertama nanti menyusul aku selain Siti Khadijah ya. Kalau dari keluarganya Siti Khadijah, mohon maaf. Kalau Siti Khadijah udah duluan, maksudnya itu nanti ada lagi kabar bahwa setelah Nabi wafat nanti bahwa Nabi memberitahu bahwa beliau mau wafat dan nanti kalau Nabi wafat berbisik bahwa Siti Fatimah itu akan menyusul gitu tidak lama. Ini satu sisi, singkat cerita istri Nabi itu 9. Lalu yang satu Zainab itu wafat. Jadi karena wafat beliau tidak ikut haji. Yang haji itu cuma 8. Nah, ada lagi yang tidak ikut sebenarnya dari istri Nabi itu. Namanya Saudah. Kenapa Siti Saudah ini nggak ikut haji? Karena beliau punya pemikiran, punya ijtihad. Setelah Nabi wafat, beliau tidak mau keluar dari rumah. Ini ijtihad dari beliau. Luar biasa ini perempuan. Jadi beliau tidak mau keluar dari rumah setelah Nabi wafat. Wa illa saudata fa innaha, maka sungguhnya Siti Saudah lam takhruj itu tidak mau keluar Siti Saudah min baitiha, tidak mau keluar dari rumahnya Siti Saudah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Ya itu ijtihad ya, ijtihad mau boleh-boleh saja. Yang penting itu untuk pribadi ya. Kalau ada yang buat makan, ada penghasilan misal sehingga tidak kalau yang lain ya pergilah dari Madinah ke Mekah untuk haji. Ini pendapat beliau pribadi Siti Saudah. Tapi ada pendapat yang lain. Mohon maaf ya, menyalahkan istri-istri Nabi dalam hal ini Siti Aisyah. Kenapa dia haji? Kenapa dia keluar dari rumah? Lalu dihubungkan dengan ayat. Kalau haji sih mendingan. Lalu ini kejadian perang Jamal. Karena Siti Aisyah waktu itu naik onta sebenarnya bukan untuk berperang, tapi untuk mendamaikan, merukunkan. Begitu. Lalu difahami adalah untuk berperang, padahal tidak. Siti Aisyah naik onta waktu perang Jamal itu adalah untuk merukunkan. Lalu ada orang yang benci kepada keluarga Nabi, dalam hal ini Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berdasarkan Al-Quran, mestinya perempuan itu katanya waqarna fi buyutikunna, harus tinggal anteng, tenang, tentram di rumah-rumahnya. Kenapa harus keluar dari rumah? Jadi ini namanya Quran dipakai untuk membenci seseorang. Jadi mulai dari sekarang kita harus proporsional. Memang sebenarnya terlepas dari kasus itu, kalau tidak punya kepentingan, kalau ekonomi sudah ada yang menjamin, tidak darurat, lebih baik tinggal di rumah. Tapi kalau darurat, ekonomi tidak ada yang menjamin, atau bisa jaga diri, bisa dipercaya, dan lain sebagainya, situasi dan kondisi lingkungan juga aman, maka jadi lihat situasi dan kondisi. Dan menggunakan ayat harus pada porsinya. Dan kita juga harus hati-hati terhadap pemahaman atau mendengar fatwa tentang ya ijtihad dari seseorang.
Jangan sampai kita fanatik kepada orang per orang. Jadi kita harus lihat orang itu detik per detik. Apa fatwanya, tentang apa, untuk apa, dibawa kemana, apa tujuannya. Begitu. Karena namanya manusia itu detik per detik. Oleh karena itu ada Bal'am bin Ba'ura, kita tahu ulama yang sangat terkenal di zaman Nabi Musa. Tapi akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Demikian juga Korun. Korun itu ulama sebenarnya, tapi orang kaya. Demikian juga yang lain-lain. Waqarna fi buyutikunna oleh orang Syiah Rafidhah, orang Syiah yang sangat benci kepada keluarga Nabi, ini dipergunakan untuk menyerang Siti Aisyah. Kenapa Siti Aisyah keluar dari rumahnya sehingga berada di perang Jamal? Siti Aisyah untuk merukunkan. Ayatnya benar, tapi digunakan untuk tujuan-tujuan yang ya itulah yang kurang pas. Wa aurabal mahlab fazama annahu min wad'i rafidhah liqasdi dhammi ummil mu'minina Aisyah fi khurujiha ilal Iraq li islahi bainan nas, bisa Arak bisa Iraq itu baca. Li islahi bainan nas fi qissati waqatil Jamal. Jadi yang kami sebutkan ini bukan karangan kami cuma bacain aja. Kalau nggak percaya boleh dicek di dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 90. Tapi insya Allah ya mudah-mudahan Allah sudah menerima taubat beliau-beliau ini dan memaafkan, dan insya Allah semuanya ahli surga. Kita tidak bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun, menyalahkan siapapun, karena itu urusan beliau insya Allah sudah dimaafkan dan insya Allah sudah ahli surga semua. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Allah nakhruja fanujahida ma'aka ailaysa dzalika wajiban alaikunna kama wajaba 'ala rijal wa lam yarid bidzalika tahrimahu alaihin faqad sabata fi hadithi ummi atiyah annahunna kunna yahrujuna fayudawina al-jarha. Dulu dari cerita Ummi Atiyah, perempuan-perempuan itu banyak yang jadi petugas kesehatan waktu perang Uhud dan setiap perang itu. Jadi boleh aktivitas itu bagi perempuan di luar rumah apabila situasi kondisi memungkinkan dan perempuannya bisa jaga diri, situasi lingkungan juga aman, tidak ikhtilat, pakaian, ucapan, hati, mata, segala macam itu. Ini Fathul Bari juz 4 halaman 92 di atas. Wastadalla bi hadithi Aisyah hadza ala jawazi hajjil mar'ati ma'a man tathiqu bihi walau lam yakun zauja walau lam yakun zaujau wala mahrama. Hadis Bukhari yang kita sampaikan ini sebagai dalil juga ya, mulai dari 1860 sampai 1864 pada dasarnya perempuan itu boleh bepergian jauh termasuk haji bersama orang, misal sesama perempuan. Jadi dia tidak sendirian. Meskipun di situ tidak ada suaminya atau tidak ada mahramnya. Walau lam yakun zauja wala mahrama. Tapi tetap aja Arab Saudi itu biasanya minta mahram. Ini satu sisi ya. Tapi wallahu a'lam apakah sudah berubah itu aturan. Bagaimana kalau sendirian? Oh, sendirian pernah terjadi juga. Itu perempuan dari Khosam sendirian. Kalau sendirian harus betul-betul 100% yakin aman. Misal dari perempuan TNI, anggota TNI atau Polri ya. Jadi dia bisa bela diri dan lain sebagainya. Itu jadi, tapi untuk secara umum memang perempuan itu harus kemana-mana harus ada mahramnya. Jadi kalau begitu sesuaikan dengan orang per orang, sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pahami semua Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang sudah dijelaskan di dalam berbagai kitab. Sehingga luas, lembut, tegas, dan hati-hati. Wa ta'aqabuhu bi anna likulli saqitatin laqitah. Dan kita mesti jangan aneh-aneh ya. Meskipun aneh-aneh itu ada kalanya membuat terkenal. Dan setiap yang aneh ada saja yang memungut dan mengikutinya. Ya kembali lagi ya.
setiap misal ada kepercayaan Bahai, agama Bahai, ada yang ikut. Ada Syiah, ada yang ikut. Ada ingkar sunnah, ada yang ikut. Ada Wahabi, ada yang ikut. Ada yang ngaku malaikat, ada yang ikut. Ada yang ngaku nabi, ada yang ikut. Pokoknya orang sekarang itu begitu. Begitulah ya. Ini badan mulus, bersih. Nanti dicoret-coret gitu ya. Ditato. Ada yang ikut, katanya seni. Masya Allah. Ya sudahlah, tapi kita tidak usah ini salah paham kepada orang yang bertato. Mungkin tidak sengaja atau dia suka seni, tapi kalau tidak darurat lebih baik kita biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah yang bertato biarin saja. Jangan sampai la darara wa la dirar. Jangan menyakiti, jangan disakiti. Nanti karena udah ditato lalu dirobek-robek gitu kulitnya. Ini yaro jawaza safaril mar'ati fil amni wahdaha. Kenapa perempuan juga boleh aktivitas di luar, peperangan, di masjid, pergi, dan lain sebagainya? Karena memang ayatnya umum berdasarkan Al-Quran surah Ali Imran 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ke masjid, haji itu boleh laki perempuan. Apalagi ke mall itu, ke mall boleh, masa ke masjid nggak boleh? Ada begitu itu di suatu daerah. Kalau ke pasar istrinya, kalau ke masjid nggak boleh. Karena kalau perempuan yang bagus sholatnya itu di dalam kamar katanya. Bukan di ruang tamu, tapi di dalam kamar, kamar pun yang di tengah, yang di dalam. Tapi kalau ke mall yang perempuan, ya aneh-aneh aja. Sing boten-boten. Jadi lihat situasi dan kondisi ya. Ini firrijal wan nisa. Bukan kata kami, silakan dicek dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 94 di sebelah kanan, di tengah itu. Apalagi ada hadis la tamna'u ima Allah masajidallah. Kalau memang dia aman, bisa jaga diri dan lain sebagainya, situasi kondisi memungkinkan, dipersilahkan biar perempuan juga misal sholat berjamaah, dia haji, dapat ilmu, dapat kajian, ke kuburan biar dia ingat mati. Jangan ke mall boleh, ke kuburan nggak boleh. Akhirnya ngabisin uang terus. Kalau ke kuburan kan ingat mati. Paling bersedekah. Jadi ketika waqarna fi buyutikunna al-Ahzab 33 sepertinya membatasi perempuan nggak boleh keluar rumah. Tapi di dalam Ali Imran 97 memberi peluang kepada perempuan untuk aktivitas juga di luar rumah. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Itu Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kalau hadis la tusafirul mar'atu illa ma'dhi mahram seperti membatasi bahwa perempuan nggak boleh keluar rumah kecuali ada mahramnya 1862, tapi juga kita lihat di dalam hadis yang lain la tamna'u ima Allahi masajidallah. Perempuan boleh juga keluar rumah. Jadi ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, kalau begitu lihat situasi dan kondisi. Tapi kalau nggak penting ya buat apalah kira-kira begitu. Apalagi sekarang musim COVID. Jadi jangan terlalu berani, jangan terlalu takut, berjalan sesuai kepentingan, berdoa, berzikir, jaga kesehatan, rajin mandi, rajin wudhu, makan yang sehat, sayur, buah, ya kalau ada rizki gitu ya. Nasi putih, tempe, ya. Lalu berdasarkan hadis yang kita pelajari ini, haji ini ditarahi. Tarahi la alal fauri. Bukan untuk buru-buru, tapi sesuai dengan kemampuan. Wastambata minhu Ibnu Hazmin jawaz safaril mar'ati bi ghairi zaujin wala mahram dikaunihi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bi raddiha wala aba safraha. Jadi waktu seorang laki-laki menjelaskan, Nabi saya mau perang, istri saya mau haji. Itu dalam dialog itu Nabi tidak menyuruh perempuan itu suruh balik, suruh jangan haji. Demikian juga kasus-kasus yang lain. Tapi dicarikan solusi. Tapi dalam keadaan darurat seperti Nabi ketika membonceng sahabat Ibnu Abbas, lalu ada seorang perempuan dari Khusam itu sedang
bertanya kepada Nabi waktu 10 Hijriah tentang kasus ayahnya, apakah boleh dihajikan pahalanya untuk ayahnya badal haji. Itu perempuan sendirian itu, hadis Bukhari. Jadi lihat situasi dan kondisi ya. Qala an-Nawawi wa fil hadits taqdimul aham fal aham min al-umuril muta'aridah fa innahu lamma urida lahul ghazwu wal hajju rajja'a al-hajja li'anna imra'atahu la yaqumu ghairuhu maqamahu fi safari ma'aha bi khilafil ghazwi wallahu a'lam. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan aktivitas di luar.